Halo pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada, balik lagi dengan saya Ramadan MK, podcaster Tanya Sejarah. Kali ini saya sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Bung Arista Atmajati. Halo, apa kabar Bung Arista? Baik Mas Andon. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan ya. Amin. Alhamdulillah, amin. Bung Arista ini bagi kalangan para wartawan tentunya, ini tentu sudah tidak asing lagi. Beliau ini seorang pengamat penerbangan nasional sekaligus dosen mata kuliah aviasi di International University Relation Indonesia dan juga mengajar di UI ya Pak ya? Ya, UI Vokasi Depok ya. Oke. Jadi juga Bung Arista ini juga mengajar di Universitas Indonesia. Sudah berapa lama sih Bung menjadi pengamat itu? Pengamat. Oh ya. Kalau saya aktifnya mulai terjun ke media jadi pengamat ya, itu sih sebenarnya tahun 2003 sudah saya mulai. Pada waktu itu saya kan tugas penempatan di salah satu kantor cabang maskapai nasional di kota Surabaya. Oh. Nah, ya di tahun 2003 itu saya mulai menulis di koran-koran lokal ya. Seperti Surabaya Post, Surabaya News, Radar Surabaya, juga di radio-radio di Surabaya. Jadi hitungannya atau memang sudah dari kecil cinta sama maskapai penerbangan atau bagaimana Pak Arista? Jadi saya ini cita-cita ya nyasar juga. Sebenarnya cita-cita saya itu ingin jadi diplomat. Ya rupanya jodohnya di Garuda lah. Iya. Jadi memang sudah jodohnya dan klopnya kemudian di dunia penerbangan. Iya, karena ya kurang lebih 30 tahun sampai sekarang sih ya. Wah, itu lama banget itu, Bung. Ya, jadi saya masih ingat betul waktu dulu itu saya kan lagi liputan tentang maskapai penerbangan Garuda itu. Waktu itu masih ingat betul saya waktu itu sama Kapten Iwan, salah satu pilot senior di Garuda Indonesia. Beliau yang merekomendasikan ke saya ke Anda kan begitu. Itu masih ingat banget pertama kali itu. Itu udah lama ya, mungkin 3-4 tahun yang lalu. Iya, betul, udah lama banget. Ya, jadi itu tadi pendengar setiap podcast Tanya Sejarah. Bung Arista, beliau memang expert di bidang aviasi. Tapi kali ini kita mau ngobrolin bukan tentang dunia aviasi hari ini. Kita tidak akan ngobrolin itu. Kita akan ngobrolin tentang sejarah karena di podcast ini adalah konteksnya podcast Tanya Sejarah. Maka kita akan bertanya tentang sejarah kecelakaan pesawat terbesar sepanjang sejarah zaman. Kecelakaan pesawat itu kalau seluruh dunia banyak banget ya. Dari yang skala kecil, medium, sama yang pesawat besar. Untuk di Indonesia sendiri aja itu sebenarnya banyak juga. Sebelum kita kupas sama yang luar negeri. Yang di Indonesia ini menurut catatan saya itu dimulai sejak tahun 1997 sampai yang terakhir itu tahun 2018 ya. Itu tahun 1997 itu adalah kecelakaan pesawat Garuda. Tapi sebelum saya sebutkan beberapa maskapai, ini tidak ada maksud ya untuk menyudutkan maskapai ya, karena ini adalah sejarah. Kita mengingat sejarah masa lampau. Pasti semua juga peristiwa sejarah itu dicatat ya. Iya. Ya istilahnya ada jejak digitalnya, dan yang penting itu kita dalam sebuah kecelakaan itu bisa mengevaluasi hal-hal yang sekiranya menjadi perhatian kita untuk keselamatan dunia penerbangan ke depannya. Itu betul. Ya. Jadi bukan untuk menjelek-jelekkan. Jadi kembali lagi pada tahun 1997 itu pesawat Garuda Indonesia waktu itu penerbangan dari Jakarta ke Medan dengan nomor penerbangan Garuda 152
Ya, pada waktu itu jatuh ya, mau landing di Bandara Polonia Medan, dulu namanya Bandara Polonia Medan. Peristiwa terjadi pada tanggal 26 September 1997 ya. Pada waktu itu yang meninggal banyak karena ini pesawat yang dipakai adalah jenis Airbus ya, Airbus A300 B4. Pada waktu itu ada Airbus 300 tipenya B4. Itu sebenarnya pesawat itu bisa memuat kapasitas 253 penumpang dengan awak pesawat. Nah, pada saat itu ya, pada saat itu pesawat mengangkut 222 penumpang. Ya. Jadi pada waktu itu pukul 13.30 tanggal 26 September tahun 97, pesawat Garuda menabrak tebing, ya, dan 222 penumpangnya meninggal semua. Ya. Jadi tidak ada satupun yang selamat, Pak? Tidak ada, karena menabrak tebing ya. Hasil penyelidikan KNKT ya, komisi, kalau sekarang KNKT lah, Komisi Keselamatan Penerbangan, itu disimpulkan ini memang sulit ya istilah penerbangan itu karena faktor CFIT. Jadi CFIT itu singkatan dari Control Flight into Terrain. Jadi into terrain itu artinya menabrak bukit. Nah, itu tapi pada saat itu saya sudah mendengar. Pada saat 97 saya udah kerja di Garuda. 97 di Surabaya. Saya udah pindah Surabaya. Dan pada saat itu saya juga yang menerima jenazah pramugari Garuda untuk dimakamkan di kota Malang. Jadi saya juga ikut sibuk juga pada saat itu. Menerima kedatangan sahabat kawan saya almarhumah, ya, pramugari dari Malang dimakamkan di Malang. Itu jadi kembali lagi penyebabnya adalah control flight into terrain. Jadi ini bahasa halus lah untuk menyimpulkan bahwa memang ada semacam miskomunikasi antara air traffic control, menara pengawas dengan pilot ya. Ada sedikit mispersepsi kayaknya. Nah, pada saat itu yang saya dengar memang petugas menara kontrol itu masih junior gitu ya. Yang bertugas yang masuk junior, dan saya mendengar bahwa akhirnya untuk beberapa bulan petugas menara kontrol itu untuk sementara memulihkan beban psikisnya dia istilahnya dikasih cuti panjang supaya tidak memegang kontrol pesawat dulu. Mungkin bisa dikasih informasi kalau di-share ke teman-teman podcast. Kalau dalam setiap kecelakaan pesawat itu rata-rata apa saja sih yang umum atau yang lazim terjadi penyebabnya begitu, Bung Arista? Jadi betul. Pertanyaannya bagus. Jadi para millennials dan pendengar podcast. Jadi secara textbook, saya kan dosen penerbangan juga ya. Secara textbook itu kecelakaan pesawat itu disebabkan oleh 4 faktor. Ya, satu karena human error atau kesalahan yang disebabkan oleh pilot ya, atau co-pilotnya ya. Itu ada pesawat yang jatuh karena nanti ada juga sih di sini ya contoh-contoh yang disebabkan oleh pilot itu ada juga. Yang kedua itu tadi faktor human error. Yang kedua adalah faktor teknis ya. Banyak ini faktor teknis ini banyak. Misalnya ya kayak seperti yang Boeing 737-800 Max yang di Ethiopia sama yang di Karawang jatuh, itu juga faktor teknis ya. Artinya bisa mesin, bisa peralatan radar rusak, atau ya itu teknis ya, mesin segala itu. Yang ketiga adalah faktor cuaca buruk ya. Cuaca buruk ini contohnya kayak AirAsia pada waktu tahun 2014 ya, kalau nggak salah Desember 2014 tanggal 28 itu
pesawat itu sempat masuk dalam pusaran awan cumulus nimbus, ya. Jadi ya pada faktor cuaca buruk ya itu ya. Jadi kalau pesawat itu masuk dalam kumpulan awal cumulus nimbus, itu kan awan itu juga dalamnya terdiri dari ion-ion listrik ya. Jadi bisa mematikan radar juga gitu ya. Tadi faktor cuaca buruk ya. Yang keempat yang agak di luar textbook tapi banyak kejadian adalah faktor hijack atau pembajakan ya. Pembajakan itu, ya. Itu pesawat sengaja diledakkan. Itu terjadi di pesawat Pan American ya, itu punya Amerika. Kalau nggak salah kejadian tahun 92 itu ya, di pesawat Pan American Airlines ya, itu diledakkan teroris yang dianggap berasal dari Libya ya, tahun 92 kalau nggak salah. Oh, tahun ya. Di Libya diledakkan oleh musuh Amerika itu ya, di kota Lockerbie di daerah Inggris. Nah, itu lalu juga itu kan, walaupun ini bukan pesawat penumpang, juga peristiwa WTC ya tahun 2001 itu kan juga membajak pesawat, kalau pesawat itu tabrakan. Iya, itu peristiwa sangat mengerikan sekali sampai hari ini. Iya, artinya memang jadi sebetulnya di luar textbook ada tambahan baru lagi nomor 4 yaitu sabotase. Ini lanjut lagi ke peristiwa besar kecelakaan pesawat di dunia, baik di Indonesia maupun di global lah, yang sepanjang sejarahnya ini benar-benar tidak terlupakan. Iya. Selain yang sudah disebutkan tadi ya. Iya, tadi sekitar tahun 92 itu yang kalau dunia itu penembakan atau peledakan pesawat Amerika ya, Pan American ya, itu di atas kota Lockerbie ya, oleh dua musuh orang dari Amerika. Lalu baru aja kemarin nih, tahun berapa itu, 2000 berapa ya, sekitar 2017 atau 2016 itu pesawat Malaysia Airlines ya, MH berapa itu, dia terbang dari Belanda ke Kuala Lumpur. Cuman dia melintasi rute utara ya, rute utara di atas Uni Soviet, di atas Ukraina. Nah, kebetulan pada saat tahun-tahun tersebut, 2016 kalau nggak salah ya, tahun-tahun tersebut adalah terjadi pergolakan ya antara milisi-milisi oh iya, di perbatasan Rusia dan perbatasan Ukraina yang saling berperang dan juga menggunakan senjata, milisi-milisi menggunakan senjata pelontar rudal anti pesawat. Nah, itu diduga memang rudal yang nyasar yang ke pesawat Malaysia Airlines ya. Itu juga yang meninggal juga 300-an gitu ya. Hampir 300-an ya. Memang itu sial aja itu ya. Sial ya. Jadi, karena gini. Ya, karena memang dia melintasi area konflik ya, yang sebetulnya tidak disarankan oleh otoritas penerbangan ya. Kasus lain gimana, Bung? Soal sejarah yang tidak terlupakan juga. Ya, kalau kasus lain sih di Indonesia aja banyak ya. Kita kalau boleh habis dari Garuda itu yang kasus yang masih masih hangat itu adalah Lion JT6. Ya, Lion JT60 itu yang jatuh di Kerawang itu ya, itu sebenarnya sangat mengejutkan ya. Itu pesawat itu kan masih baru ya, pesawat Boeing 737-800 MAX itu ya. Iya. Itu kejadiannya tanggal 29 Oktober 2018 ya. Penerbangan dari Jakarta menuju ke Pangkal Pinang ya. Iya, itu peristiwa masih teringat jelas. Iya, itu kalau itu lucu, kalau yang ini lucu ya, karena
Oktober terulang lagi kejadian Januari tahun 2019. Jadi 2019 itu kejadian menimpa yang sama di pesawat Ethiopian Air ya. Iya. Dan beruntun. Ya, dan ternyata itu indikasi ya, semua analis, semua riset menunjukkan kesalahan di pabrikan. Di pabrikan Boeing ya. Ada kesalahan di softwarenya namanya MCAS ya. Jadi sulit itu kita kalau orang awam. Ada software yang salah lah sehingga memberikan masukan yang salah juga yang dibaca oleh pilot dan co-pilot. Itu intinya. Sehingga keputusan yang diambil oleh pilot dan co-pilot selama terbang itu bisa salah. Nah itu yang kejadian di Lion Air. Iya, Lion Air GT. Ya itu kejadian. Nah ya 610. Tapi sayangnya kok ya yang itu yang kena maskapai kita gitu. Tapi maskapai Ethiopian Air di Afrika kena juga ya. Masalahnya sama juga. Masalahnya ya ada malfunction di softwarenya itu. Iya. Gitu. Sehingga pesawat ini sekarang nggak diproduksi lagi, termasuk yang di stop lah produksinya. Lalu ya itu tadi, terus yang agak baru lagi kasus yang AirAsia. AirAsia itu kecelakaan tahun 2014 tanggal 28 Desember ya. Tanggal 28 Desember 2014 flight penerbangan Surabaya Singapura AirAsia Indonesia dengan kode penerbangan QZ 8501 ya. Dan memakai Airbus narrowbody ya, Airbus 310 ya. Jenis 310 itu tadi kalau AirAsia ini kasusnya karena faktor cuaca buruk juga faktor teknis, jadi gabungan. Double ya. Jadi pada saat itu pilotnya itu tidak sempat mengambil laporan cuaca. Jadi kalau pilot itu di bawah dia harusnya membaca laporan cuaca dari BMKG, dari bandara setempat. Ya, jadi dengan membaca laporan cuaca dari bandara setempat, dia bisa menghindari cuaca buruk. Ya, karena pilot AirAsia 8501 saat itu tidak sempat mengambil data cuaca, sehingga di atas Selat Karimata ya, itu kira-kira di atas bawah Kalimantan lah, ya di atas dekat Palangkaraya lah. Itu dia masuk ke turbulensi awan cumulonimbus, ya. Cumulonimbus, lalu ya itu tadi kan di cumulonimbus itu banyak juga ion listrik, ion positif listrik, sehingga pada saat itu salah satu sistem di rudder itu ada tempatnya di ekor ya. Rudder itu yang mengatur arah pesawat ke kiri ke kanan ya, ke atas kiri kanan ya, membantu lah, alat bantu di ekor tidak berfungsi. Di pilot dan co-pilotnya itu juga ada masalah, ini ya, ada sedikit human error ya. Karena pilotnya orang Indonesia, co-pilotnya itu dia orang di negara Karibia gitu, yang berbahasa Prancis. Komunikasinya salah malah, bukan ini nggak klop. Jadi pilotnya nyuruh ngambil rute, suruh menurunkan hidung pesawat, pilotnya. Nah, co-pilotnya justru menarik hidung pesawat. Jadi nggak sinkron. Salah satu peristiwa yang cukup menurut saya masih sangat teringat betul ya, itu kasus Adam Air. Itu kan Adam Air tahun 2007 itu. Iya, seperti apa sih Pak, kok sampai misterius sampai sekarang gitu. Ya. Jadi gini, Adam Air pada saat itu adalah maskapai berbentuk LCC, maskapai hemat biaya ya. Nah, kecelakaan Adam Air tahun 2007 register
saat PKKW ya. PKKW pada saat itu dia tanggal 1 Januari malah. Jadi tahun 2007 itu sangat gak enak itu. Kejadian pada saat tanggal 1 Januari ya, awal tahun ya. Jadi emang sebelum itu memang tahun 2007 sebelum Adam Air kalau nggak salah didirikan tahun 2004 lah ya, 2004. Sebetulnya dia bisa disebut sebagai maskapai rising star ya, dia cukup banyak penggemarnya pada saat itu ya. Cuman memang karena Adam Air ini dibentuk oleh sebuah manajemen keluarga ya, manajemen keluarga, sehingga kontrol secara profesional itu kurang di manajemennya. Banyak kejadian sebelum tahun 2007 Adam Air itu banyak kejadian yang aneh-aneh gitu ya. Pernah Adam Air yang nyasar ya tanpa radar itu di tujuannya Makassar, dia landing di Tambulaka di NTB ya, tanpa radar. Jadi nyasar ya. Itu karena nggak ada radar itu ya Pak ya? Iya, karena radarnya mati gitu. Sehingga puncaknya terjadi pada waktu tahun 2007 tanggal 1 Januari. Pesawat Adam Air itu jatuh di perairan laut Sulawesi Barat, di perairan Majene namanya. Ya. Dia jatuh itu di kedalaman pesawat itu perairan Sulawesi Barat itu sangat dalam ya, pesawat jatuh sampai di kedalaman 2000 meter di atas permukaan laut ya. Itu dalam banget itu. Dalam banget itu, sampai itu untuk mengangkat pesawat itu dibantu oleh pemerintah Amerika Serikat ya, karena ada warga Amerika Serikat yang meninggal dunia juga di pesawat Adam Air. Itu diangkut kayak semacam kapal selam tak berawak lah ya, untuk mengangkut kepingan-kepingan mencari black box di kedalaman 2000 meter. Itu teknologi Amerika sampai diperbantukan untuk ngurusin Adam Air tahun 2007 itu ya. Dan itu bisa diangkat pesawat setelah 8 bulan. Jatuhnya itu Januari, baru bisa diangkut bulan Agustus. Kasus Adam Air ini adalah kasus murni teknis ya. Teknis ya. Sehingga pemerintah mengambil sanksi tegas. Jadi Adam Air dilarang operasi ya. Jadi nggak boleh terbang sama sekali karena catatan keselamatannya sangat buruk ya. Sangat buruk benar. Ya, pada saat itu otoritas penerbangan di Indonesia sih membagi maskapai itu, kalau sampai dibagi 3 kategori itu. Kategori 1 itu misalnya kalau bahasa sederhana itu termasuk kategori maskapai yang super aman gitu. Iya. Jarang kecelakaan. Kategori 2 itu lah maskapai yang ya masih oke lah, sedang lumayan bagus. Kalau kategori maskapai 3 itu ya silakan naik, tapi maskapai kategori 3 pada saat itu dianggap maskapai yang catatan keselamatannya buruk gitu. Kira-kira. Iya, jadi istilahnya yang ketiga ini silakan naik, tapi nyawa bukan resiko sendiri ya. Kira-kira gitu. Tapi nyawa tanggung sendiri. Tapi penting juga sih sebenarnya klasifikasi. Tapi satu sisi juga gak mengenakan bagi maskapai penerbangan sendiri. Iya. Ada yang terdiskreditkan. Iya, merasa gitu. Merasa mereknya ya istilahnya dihakimi lah. Iya. Ya, tapi kenyataannya memang. Iya, memang kenyataannya. Yang bikin kan otoritas penerbangan, bukan yang bikin otoritas Kementerian Agama atau Kementerian Sosial. Memang regulator penerbangan yang bikin. Jadi untuk Adam Air itu malah itu saya lihat di TV National Geographic. Itu difilmkan dalam serial Air Crash Investigation. Saya nonton itu. Jadi pada saat itu kira-kira pilot dan co-pilot
kehilangan kendali ya. Jadi mereka berdua tuh sibuk otak-atik peralatan dalam kokpit. Jadi berdua itu sibuk otak-atik tidak melihat di depannya. Jadi pesawat itu terlanjur nyungsep, mereka baru sadar bahwa pesawat itu udah jatuh dari ketinggian terlalu deras kecepatannya. Baru mereka sadar. Kedua banyak yang ngomong seharusnya satu pilot menjaga kemudi, satu pilot memperbaiki keadaan di panel-panel instrumen di kokpit. Nah ini yang konyolnya dua-duanya sibuk memperbaiki dan itu ada semua developkan di National Geographic dalam acara Air Crash Investigation. Oke. Saya nonton. Oh begini kejadiannya karena memang maintenance Adam Air memang buruk sehingga pada saat itu ada kejadian ya memang ya ada cuaca buruk juga di atas Madrid sehingga mempengaruhi kerja instrumen di kokpit tidak berjalan normal dan pilot berdua itu otak-atik sendiri gitu. Oke, ya. Keasikan sehingga lupa lupa kalau pesawat itu nyungsep gitu. Itu lucu ya, itu. Menghujam ke laut akhirnya. Jadi wajar ya dengan tingkat kecepatan yang sangat tinggi sehingga kedalamannya juga sangat dalam banget sehingga membutuhkan waktu 8 bulan lah. Benda yang berton-ton itu sendiri dengan kecepatan sendiri kayak dilempar kayak batu ke dalam air kan. Tapi kalau teorinya KNKT itu bisa pecah malah kayak yang KNKT gitu. Memang hancur berkeping-keping untuk Adam Air juga untuk Lion Air yang 737-800 Max itu kan hampir nggak utuh gitu ya. Itu kayak benda keras juga dilempar sama kayak AirAsia. Pokoknya jatuh di laut itu hampir berkeping-keping lah ya. Karena kan kayak kita ngelempar batu ke dalam air itu kan kalau batunya mungkin besar itu kan dia dampaknya itu gaya mekanikanya lah. Kalau fisika itu kayak tolaknya kan semakin besar juga. Betul. Ya itu yang benda yang jatuh akan hancur berkeping-keping. Yang kasus Adam Air memang salah satu peristiwa kecelakaan yang sangat besar sih di sepanjang sejarah. Sangat besar dan sangat mencoreng dunia keselamatan penerbangan Indonesia. Nah karena jatuh tahun 2007, dampaknya tahun 2009 semua maskapai di Indonesia tidak boleh terbang masuk Eropa. Termasuk Garuda kena sanksi juga dong? Iya, kena juga. Garuda juga kecelakaan tahun 2007 di Adi Sucipto ya. Banyak pas mau landing dulu. Mau landing itu 25 orang juga meninggal ya. Itu juga, itu kesalahan pilot itu. Itu kalau nggak salah 25 orang itu meninggal di Jogja ya. Berarti sangat menarik ketika kita bicara tentang sejarah kecelakaan pesawat sejarah ini kan di Indonesia sendiri. Di Indonesia ini banyak, belum yang lain banyak sekali. Belum lain lagi yang di Solo itu kan juga sampai meluncur sampai overshoot ya pada waktu hujan. Itu juga banyak yang meninggal sekitar 25 orang juga di Solo. Jadi itu tadi kita sudah bicara banyak tentang sejarah kecelakaan pesawat terbesar dan tidak terlupakan sepanjang zaman. Jadi dari perbincangan tadi dengan Bung Arista kita bisa belajar banyak hal dari sejarah masa lalu tentang keselamatan penumpang. Toh pada akhirnya peristiwa-peristiwa masa lalu itu semakin membuat lebih baik lagi dunia aviasi di Indonesia maupun di global. Betul. Dan satu lagi jangan takut naik pesawat. Iya, betul. Itu tadi pendengar kita podcast Tanya Sejarah, obrolan santai kita dengan Bung Arista, pengamat penerbangan nasional. Terima kasih Bung Arista sudah menyempatkan untuk meluangkan waktunya di podcast Tanya Sejarah ini. Oke, sama-sama Mas. Salam sehat. Salam sehat balik. Demikian kita jumpa lagi di podcast Tanya Sejarah selanjutnya. See you, sampai jumpa.